Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas yaitu tentang tahanan politik. Nah, tentunya teman-teman tahu kan siapa ini yang dimaksud, ini siapa, dan ini bapak siapa, dan ini berasal dari mana. Nah, dan selain membahas tentang tahanan politik yang ini, nah kita juga membahas yaitu tentang tahanan politik yang sebenarnya, dan beliau-beliau ini berasal dari Sumatera. Nah, selain tahanan politik ini juga membahas yaitu Bapak Presiden kita dan Wakil Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Nah, ini telah mengadakan open house yaitu di acara Hari Idul Fitri kemarin yang telah ramai. Nah, dan selain itu juga di sini juga membahas yaitu tentang ucapan Hari Raya Idul Fitri terhadap Bapak Presiden kita yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo, dan di sini juga ada Bapak Sudarsono beserta anggotanya dari BSJL. Nah, ini semuanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri terhadap Bapak Joko Widodo. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, dan seperti biasa untuk video kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita. Nah, pastinya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbelak. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Gimana penampilan Opung Parbelak pada saat ini ya? Udah mirip dengan tahanan politik. Siapa, Bung? Sekjen. Itu Bung ngaku-ngaku tahanan politik. Sebetulnya tahanan kriminal, tapi dibilang tahanan politik. Sekarang yang menentukan tahanan politik itu dari mana sih? Masa dari tahanannya sendiri? Kalau menentukan tahanan politik itu kan dari sidang kan? Mana bisa tahanan politik ngaku-ngaku saya tahanan politik? Emang kau yang memutuskan kau itu tahanan politik atau kriminal? Bung, janjimu apa, Bung? 2 hari ini kau kan nggak akan ngebully orang, Bung. Betul, memang udah itu janjiku, tapi bukannya bilang apa nggak tahan aku. Rasanya hidupku sunyi kali kalau nggak membuli orang. Itu loh, tapi lihat juga siapa yang dibully, Bung. Sekarang begini, masalahnya di mana kalau aku bully Hasto sekarang? Dia kan selama ini kan nggak puasa. Kalau aku membuli orang yang puasa, mungkin salah aku. Ini dia nggak puasa. Lebaran pun enggak. Jadi aku rasa kalau dibully pun dia nggak terganggu itu. Wajib. Aduh, tahanan politik. Tahu nggak sih kalian itu tahanan politik apa? Tahanan politik itu adalah ya seseorang yang ditahan oleh karena memiliki ide atau gagasan-gagasan yang bertentangan dengan pemerintah dan cenderung membahayakan bagi kekuasaan negara yang sedang memerintah. Itu tahanan politik. Terus ide apa rupanya dan gagasan apa yang dimiliki si Hasto? Yang membahayakan pemerintah. Aku rasa pemerintah nggak dibahayakan dengan ide-idenya ini. Yang berbahaya idenya ini bagi partainya sendiri. Ingat ya, Hasto tidak akan pernah dianggap sebagai orang yang berbahaya bagi negara. Nah, dia itu berbahaya bagi partai sendiri. Jadi maksudnya apa, Pung? Kalian terjemahkan dengan bahasa kalian sendiri. Tahanan politik. Kecuali kalau dia itu seperti Nelson Mandela ya, bukan Nelson Sinambela. Ya, Nelson Mandela ya, ketika dia menentang diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam di daerah Afrika Selatan ya. Waktu itu Afrika Selatan itu diperintah atau dipimpin oleh kebanyakan dari orang-orang Eropa, kan begitu, kulit putih ya. Jadi ini membahayakan membahayakan eksistensinya dari orang-orang kulit putih yang ada di Afrika Selatan. Makanya ditahanlah dia karena apa? Karena idenya ya yang ingin membuat orang-orang kulit hitam itu terlepas dari perbudakan, terlepas dari diskriminasi, dianggap membahayakan bagi pemerintah. Begitu. Kan itu dia. Nah, ini masalahnya uang suap. Terus penyalahgunaan kewenangan terhadap PAW. Setelah itu obstruction of justice. Menenggelamkan handphone. Bahayanya untuk negara yang mana?
Yang mana? Berbahaya bagi partainya sendiri dan juga kader-kadernya sendiri. Karena apa? Karena ini orang, gak usah lagi diperpanjang lah. Karena ini orang sebetulnya menjadi juru kunci terhadap kemungkinan terhadap kasus-kasus besar dibalik daripada kasusnya Harun Masiku. Kalian coba perhatikan, kalian nggak sadar nggak? Kenapa orang PDIP mati-matian membela si Hasto? Ya, berbagai macam cara mereka gunakan, mulai dari 1000 pengacara tambah 1. Ya mereka kemarin kan bilangnya tambah 1000 pengacara. Tambah Febri Diansah tambah 1. 1001 kan? Walaupun yang tampak di persidangan cuma 3 orang. Ya, tapi kelihatan bagaimana getolnya ya orang-orang di PDIP ini bagaimana membela Hasto, berusaha supaya Hasto terbebas, berusaha supaya Hasto ini memang betul-betul menurut mereka tidak dikriminalisasi. Karena apa? Karena mereka tahu kalau sempat Hasto berkicau bahaya. Makanya jujur aja aku bilang, kalau sempat nanti kongres orang ini, iya kan, kalau kongres orang ini, kalau memang tidak menyalahi aturannya seorang yang sedang menjalani hukuman penjara menjadi sekjen, tetap ini jadi sekjen. Tetap. Supaya apa? Supaya jangan bernyanyi nanti dia. Kita udah lihat bagaimana Nazarudin, ya kan, dari Partai Demokrat, nyanyi dia kan. Bernyanyi dia, makanya masuk itu. Ala Subhaningrum masuk, Andi Malaranggeng masuk, Jero Acik masuk, kan begitu kan. Angelina Sondak masuk. Bedanya yang satu sekjen, yang satu bendahara. Ya kan, itu dia. Ya, jadi udahlah, jangan ngaku-ngaku tahanan politik. Tahanan politik itu kalau misalnya di Indonesia itu seperti Muhammad Hatta, ya. Muhammad Hatta waktu sekitar kalau nggak salah tahun 1932, ya, 1932 atau 34 dia itu sekolah di Rotterdam. Tahu kalian di mana itu? Di Belanda, ya. Rotterdam di Belanda, bukan di Salatiga. Ya, jadi mereka dia itu bergerak ya di, kalau tidak salah, perhimpunan Indonesia, ya. Jadi anak-anak muda di sana dan juga mahasiswa dihimpun lah, ya, sehingga mereka itu memikirkan bagaimana supaya ada pergerakan supaya bangsa Indonesia ini merdeka. Dan ini dianggap ya membahayakan pemerintah Belanda. Karena apa? Karena saat itu Indonesia dijajah Belanda, ya. Akhirnya apa? Ditahanlah Bapak Muhammad Hatta. Setelah itu siapa? Ada Sultan Syahrir, ya. Sultan Syahrir itu adalah salah seorang bisa dikatakan aktif juga di Partai PNI bersama-sama dengan Muhammad Hatta. Beliau itu kalau tidak salah tahun 1945 itu sudah pernah menjadi Perdana Menteri, ya. Tapi oleh karena pergerakannya, ya, beliau itu sempat dibuang. Kalau tidak salah di daerah mana ya, aku lupa juga ya, Bovendigul atau di mana ya. Muhammad Hatta di Bovendigul, tapi di waktu di Belanda juga dia itu jadi tahanan politik juga, ya, karena idenya, gagasannya, ya. Setelah itu Tan Malaka begitu juga, ya. Tan Malaka juga waktu itu dianggap ide dan gagasannya membahayakan kolonial Belanda, ya. Jadi ya, inilah yang layak disebut dengan tahanan politik. Karena apa? Ide gagasan memperjuangkan kemerdekaan, ide gagasan untuk memperjuangkan bangsanya, itu membahayakan kolonial Belanda. Maka layaklah mereka disebut dengan tahanan politik. Nah, Hasto. Dan ada perbedaan dari tiga-tiganya, ya kan? Kalau Muhammad Hatta dari Bukit Tinggi, Sultan Syahrir dari Padang Panjang, dan Tan Malaka itu kalau nggak salah dari Suliki, ya. Suliki itu kalau nggak salah 50 kota, ya, atau pokoknya di daerah dekat Payakumbuh sana, ya. Jadi tiga-tiganya ini orang Sumatera Barat. Hasto orang Jogja. Ya kan? Artinya apa, ya? Artinya beda jauh. Jangan sempat Hasto mengatakan bahwasanya dia tahanan politik. Karena apa, ya? Karena tidak ada satupun idenya, gagasannya yang membahayakan negara. Itu yang pertama. Baru yang kedua, dia nggak pernah lahir di Sumatera Barat. Artinya apa? Orang-orang di Sumatera Barat mulai dari dulu sampai sekarang memiliki pemikiran yang hebat.
Muhammad Hatta Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Sultan Syahrir Padang Panjang. Aku udah pernah ke sini. Ya setelah itu Sumatera Barat juga, setelah itu Tan Malaka juga dari Suliki. Aku juga udah pernah ke sini. Opung Parbela, I love you West Sumatera. Ya, jadi kalian kalau misalnya jalan-jalan kalian ke Sumatera Barat, ya, ingat ada banyak hal yang bisa kalian nikmati. Yang pertama itu sudah pasti alamnya. Karena di Sumatera ini number one ini biar tahu kalian daerah wisata kalau untuk Sumatera Barat. Yang kedua, sejarahnya. Iklan kau pun sedikit. Onde mande rancak bana, ya. Iko adalah contoh-contoh pahlawan yang terkenal dari Sumatera Barat, ya. Jadi Ambo sebagai orang Sumatera merasa bangga untuk pahlawan-pahlawan Ambo dan Adu di Pulau Sumatera, terkhususnya di Sumatera Barat. Tambo cik dah, ndak buka restoran do. Kini lebaran hari raya. Libur. Jangan minta tambah lah. Payah lu kalau lepas sobok jurang awak gini lah. Ngerti kalian itu? Aduh, pun kau orang Batak, orang Jawa atau orang Minang sih? Aku orang Indonesia. Ya, jadi kita kembali ke masalah tahanan politik ini tadi. Ya, jadi tahu nggak kalian? Ya, bukan satu-satunya. Salah satu tahanan saat ini, ya, yang tidak dikunjungi karena lebaran, ya, itu adalah Hasto. Karena apa? Karena Hasto bukan orang Islam. Untuk apa dikunjungi lebaran ke sana? Iya kan begitu, iya kan. Tapi kalau untuk tahanan-tahanan lainnya mungkin terima tamu, karena mereka itu ingin merayakan lebaran bersama dengan keluarganya. Hasto nggak diajak pun, ngapain diajak? Puasa aja enggak? Kok udah mulai diskriminasi kok, Bung? Bukan diskriminasi. Apa yang salah rupanya gue bilang? Kalau teman-teman penjara lainnya si Hasto itu dikunjungi karena apa? Lebaran, wah lebaran. Hasto untuk apa dikunjungi? Bukannya merayakan lebaran dia. Kalian suka kali itu mencari celah. Aduh. Jadi ya sekarang ini ya Opung Parbela sebetulnya bukan mau bahas Hasto, tapi kepanjangan nih sebetulnya openingnya ini. Padahal ini tadi cuma openingnya nih. Tapi paling panjang kali. Jadi tahu nggak kalian ya, di konten Opung Parbela kemarin diawali dengan mengucapkan salam selamat hari raya lebaran kan begitu ya. Aku ingin sekali pakai peci karena apa? Aku itu ingin dicitrakan sebagai Soekarno kan begitu. Tapi komentar-komentar yang kudapat itu bertentangan semua. Kok mirip kali sama Guntur Romli, kata yang satu. Cie, udah mulai niru-niru gaya Hasto ya, kata yang satu. Yang satu lagi tau kalian apa? Pung, mirip kali kok sama Guru Gimbul. Tapi enggak apa-apa lah, daripada beberapa waktu yang lalu disama-samakan, dimirip-miripkan aku sama Rasman Nasution. Pengacara enggak, pengusaha enggak, siapapun enggak. Enggak jelas bagaimana karir hidupnya itu sekarang. Aduh, ya. Nah, jadi sementara Hasto sedang menikmati hari-hari indahnya di penjara, Bapak Prabowo beserta dengan Bapak Wakil Presiden, ya, Bapak Gibran Rakabuming Raka sedang sibuk menyambut masyarakat ya yang sedang mengikuti acara open house. Ya, dan tahu enggak kalian apa yang bikin aku berkesan ya? Yang bikin aku berkesan ya, itu biasanya presiden di sebelah sana berdiri saja, masyarakat yang menyalamkan begitu. Ini Bapak Prabowo sebagai presiden, beliau yang menghampiri masyarakat untuk bersalaman. Tahu enggak kalian, antrian ya, itu banyak ternyata di luar itu ngantri, itu selama 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ada juga mereka itu yang nggak bisa masuk oleh karena apa? Terlalu padat, kan begitu. Tapi tidak ada yang luput dari perhatian Bapak Prabowo. Karena apa? Ternyata mereka pulang bawa bingkisan. Bawa bingkisan. Dalamnya ada mie instan, ada gula, ada kopi, ada teh, ada biskuit. Itu dia. Ya, ingat ya, bagi-bagi bingkisan ya, bukan bagi-bagi bansos. Ini kalau sempat ada orang PDP ikut ini bahaya ini.
Direkamnya, bikin berita dia kan. Presiden dan wakil presiden bagi-bagi bansos waktu lebaran. Ingat ya, bukan bansos, bingkisan. Isinya kopi, gula, teh, mie instan, dan juga biskuit. Orang ini kadang-kadang kan begitu, ya suka kali lah orang ini memutarbalikkan fakta. Aduh, gimana? Kantor DPP PDIP ada rencana mau bikin apa? Bikin open house. Jadi kalau ku tengok kawan-kawan ya yang sudah beramah-tamah dengan Bapak Prabowo ya dan juga Bapak Gibran ya di sana kemarin ya, dan mereka mendapatkan bingkisan, jadi nggak sabar aku jumpa sama Bapak Jokowi. Tenang, opung Parabela kan sebentar lagi kan. Ya, nggak bisa salaman sama anaknya, bapaknya kita salam. Ya, jadi sekedar mengingatkan sekali lagi ya, untuk opung Parabela nanti bulan 4 ya, itu akan pergi ke Solo untuk berjumpa dengan Bapak Jokowi, dan kita akan mohonkan kepada Bapak Jokowi untuk kita bisa wawancara. Jadi bukan begitu nyampe foto-foto, begitu nyampe foto-foto. Mudah-mudahan Bapak Jokowi ya tahu bahwasannya opung Parabela itu adalah salah satu pembela Bapak Jokowi di media sosial. Ya kan? Ya. Jadi bagi teman-teman, nantikan kehadiran opung Parabela di Solo, di Jogja, dan juga di Jakarta. Pak Jokowi ngikut juga, Bung? Ya enggak lah. Pak Jokowi stay di Solo. Setelah itu opung Parabela akan di Solo bersama dengan teman-teman kreator lainnya. Kita akan kopi darat dengan teman-teman opung Parabela dan konten kreator lainnya di kota Solo. Tapi kuumumkan dari sekarang sama kalian ya, kalau mau datang kalian contohnya ya, kalian order sendiri dan juga bayar sendiri. Mana tahu opung Parabela mengadakannya di kafe kan begitu ya kan? Ya, kalian order sendiri, bayar sendiri dong. Aku bukan pejabat, wah. Nanti dibilang lagi aku terkait dengan apa namanya? Dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ya ditengok orang kan, opung Parabela banyak kali rupanya pendukungnya, dari mana uangnya kan begitu. Mulai sekarang aku bilang sama kalian, kalau kalian misalnya datang ke tempat opung Parabela, entah itu di kafe, entah di mana ya, order sendiri, bayar sendiri. Aduh. Siap. Itu kan di Solo, Bung. Di Jogja dibayarin kami kan, Bung? Enggak, bayar sendiri juga. Sama aja. Kan begitu ya, kita kan di situ kan silaturahmi, kan begitu. Di Jakarta gimana, Bung? Tetap bayar sendiri. Teman-teman yang sudah mendukung, mensupport, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman yang tidak mau ditampilkan ya, seperti biasa ya. Dan juga bagi teman-teman yang masih ingin berkontribusi terhadap keberangkatan opung Parabela ya, opung Parabela masih menyertakan nomor rekening di sebelah kanan dan nomor WA di sebelah kiri. Ingat sekali lagi, nomor WA opung Parabela bukan pakai admin atau robot. Opung Parabela sendiri yang menjawab. Oke? Nah, sebentar opung Parabela akan ya menampilkan kepada kalian semua ya foto-foto yang dikirimkan kepada opung Parabela. Mungkin aku nggak permisi ya kepada beberapa orang teman opung Parabela untuk menampilkannya di video YouTube ini. Opung Parabela berharap jangan ada yang marah. Kalaupun komplain, nanti aku akan hapus fotonya dari video opung Parabela ini. Ya, opung Parabela hanya ingin menampilkan foto ini supaya mereka tahu bahwasannya opung Parabela itu banyak dicintai oleh saudara-saudaranya yang ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri. Itu dia ya, jadi silahkan dinikmati. Sebulan kita puasa, bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan dahaga, tapi sesungguhnya kita sedang diuji. Menahan diri dari setiap godaan. Sebulan Ramadan kita berperang melawan nafsu, untuk 11 bulan berikutnya perang yang sesungguhnya. Hari raya telah tiba, selamat untuk semua. Udah kalian tonton kan? Dan tahu kalian ya, back sound-nya ini adalah juga back sound dari salah satu penggemarnya opung Parabela.
Ya, dari temannya Opung Parbelak, penggemar siapa kali awak? Ya, nama beliau adalah Mas Ote Abadi yang ada di Jakarta. Ya, jadi beliau ini adalah seorang musisi, ya, legend juga. Ah, itu dia, itulah uniknya Opung Parbelak. Kalau mau mengiklankan sesuatu itu nggak perlu bayar. Ya kan begitu kan? Bisa aja sebetulnya minta bayar 1,5 juta. Ya kan? Tapi ini enggak ya. Jadi ini adalah rasa bangga Opung Parbelak karena karyanya disukai oleh teman-teman. Ya. Jadi kalau bicara tentang pendukung-pendukung Opung Parbelak ini yang sudah mensupport Opung Parbelak, sebagian besar juga itu dari BSCL. Apa itu BSCL? Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarsono, Ketua BSCL Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada keluarga besar Bapak Joko Widodo serta kepada semua anggota BSCL yang ada di dalam dan luar negeri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Saya Danut Subandi mewakili rekan-rekan Barisan Sudarsono Jokowi Lover di New York mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maria Triningsih, pendukung BSCL dari London, England, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446. Hi, I'm Hani from Alpha Legacy Network. We would like to say from Mr. Jokowi, Mr. Lena, and all the members of BSCL, Happy Mubarak. Ina aizin wa faizin, aku mengubah komitna komitku. Keluarga besar Abdul Aziz, Desa Sanggupan, Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan hati, kami segenap keluarga besar Warsana Yogyakarta mengucapkan taqabbalallah minal wal minkum minal aidin wal faidin kepada keluarga besar Bapak Jokowi. Semoga beliaunya tetap dilimpahkan rahmat, umur panjang, barokah. Kami segenap keluarga besar tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faidin kepada Barisan Sudarsono Jokowi. Kami Siska BSCL Barisan Sudarsono Jokowi Lovers mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya JP dari Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Jadi itulah dia tadi beberapa teman-teman kita, ada di luar negeri, ada di dalam negeri, ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, dari Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Bayar ya, Bung. Nah, inilah pikiran-pikiran seperti inilah yang merusak ini. Masa apa-apa dibayar, apa-apa dibayar? Enggak aja kalian. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan komentari tentang Bapak Hasto, terus Bapak Presiden kita, dan juga Bapak Sudarsono dan juga anggotanya BSCL. Nah, menurut pendapat teman-teman, dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.